Nah, kami di Radisti sekarang berada di dalam mobilnya Mas Butet. Ini mobilnya rasa pejabat gitu. Coba kursinya aja begini. Guayane kan? Iya, sengaja beli mobil dengan rasa pejabat? Enggak, ini apa yang ada aja. Pilihan siapa ini, Bu? Mobil kayak gini, Bu? Pilihan nyonya? Oh, langsung nunjuknya nyonya. Nah, sekarang ini kan kita dalam perjalanan menuju untuk menjemput cucu tercinta. Baru satu ya, cucu? Satu. Almira namanya, betul? Betul. Oke, umurnya? 6 tahun. Oh, masih TK berarti? Iya. Pantesan, masih pulangnya lebih pagi. Anak-anak sekarang tuh sekolahnya lama-lama loh ya. TK aja sampai kadang-kadang Iya, siang. anak-anak SD kasihan lagi dibebani PR sampai tasnya kayak koper gitu. Yang pakai geretan itu. Iya. Sebenarnya bagus nggak sih Mas kalau Mas Butet lihat pendidikan sekarang kan mau nggak mau kayaknya memang mereka itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, jadi kayak harus ditumpuk gitu dari mereka kecil. Mengikuti perkembangan zaman boleh, tapi jangan menghilangkan hak anak untuk menemukan kegembiraan bersekolah. Kalau bersekolah ternyata menjadi beban, itu kasihan anaknya. Anak itu kalau belajar harus happy, harus seneng. Kalau udah ditimbunin PR, abrak-abrak gitu, kasihan. Anak itu tidak mendapatkan lagi kebebasan, keceriaannya, kegembiraan hidup sebagai anak. Nah, ini kita udah nyampe di Ya. sekolahnya Almira. Ya. Kita mau segera jemput. Saya mau langsung tanya nanti. Ya. Kakeknya kayak apa? Benar-benar pencitraan apa enggak? Kira-kira suka jemput ya. Yang dijemput udah ada tuh yang pakai baju garis-garis pink putih. Namanya siapa? Namanya Kamidia Radisti. Yang benar. Namanya Susi Susanti. Bukan. Siapa dong? Bukan. Namanya Ah. Aleira, namanya Aleira. Alira siapa? Namanya siapa sih? Apa? Apa tuh? Kenapa? Oh, mahal. Aduh, jempolku. Aduh, putus ya? Putus. Nah, kita sudah sampai rumah. Nanti kita mau lihat seperti apa lagi. Karena habis ini mau jalan ke Padepokan ya. Padepokannya deket sini kan? Dekat sini. Tinggal jalan kaki. Jalan kaki saja. Oke, kita lanjutin ya perbincangannya di Rewit. Nah, tadi kan sudah jemput Almira nih yang umurnya udah 8 tahun. 6 tahun. Berapa? Oh, 6 tahun, salah toh. Ternyata nggak pulang ke rumah kita, tapi mainnya ke Padepokan. Betul nggak ini Padepokan, Almira? Betul. Tapi berarti Padepokan ini berdiri sejak tahun berapa? Ini didirikan Pak Bagong tahun 78. Ya. Jadi sebelumnya dia mendirikan organisasi tari, namanya Pusat Latihan Tari Bagong Gustiaji itu tahun 54 di dalam Tejo Kusuma, terus pindah di rumah kami di kota, di Wirobrajan. Tahun 78 dapat lokasi ini. Sekarang diteruskan. Ibu berarti dulu latihan di sini juga? Sini. Ketemu sama Bapak di sini juga? Gimana sih lokasi pertama ketemu? Yang panggung utama, apa yang di sini, apa yang di mana, Bu? Ini panggung utamanya. Oke, jadi dulu sering banget ketemu. Iya, sering. Seminggu berapa kali? Tiap hari. Tiap hari. Saya Emang latihan nyantri tiap di hari? sini. Ya, saya kan tinggal di sini dulu. Oh gitu. Di asrama 6 bulan. Kayak pesantren gitu dulu. Jadi semua muridnya Pak Bagong tinggal di tempat ini. Nginep di sini. Pagi dari jam 5 dari subuh sampai malam latihan nari. Memang harus begitu? Iya. Iya. Itu kayak sekolah berarti? Iya. Pas kayak pesantren. Kayak pesantren. Hidupnya komunal. Jadi orang-orang dari seluruh Indonesia datang di sini belajar kesenian. Yang dipelajari kesenian saja? Kesenian macam-macam. Ada tari, teater, musik. Bagaimana Ibu mengenal Membatik. sosok Pak Bagong sendiri? Galak aslinya. Galak aslinya, tapi baguslah itu untuk murid-muridnya. Kalau Mas Butet
mengenal sosok ayah juga galak? Wah, dia ya guru, ya sering berantem sama saya. Ya apa ya? Ya support, mensupport. Biasanya berantem tuh dalam hal apa sih, idealis gitu atau dalam Iya, hal dalam hal ideologi, dalam hal apa orientasi keseniannya juga beda. Nah, perbedaannya seperti apa? Kalau almarhum Pak Bagong sendiri seperti apa? Kalau Mas Butet sendiri seperti apa? Pak Bagong itu full militan di dalam seni. Saya enggak. Saya Pengecer itu tadi ya? macam-macam. Jadi seluruh keilmuan itu bagi saya akan berelasi dengan seni. Oke. Nah, Pak Bagong tidak menginginkan, dia hanya seninya saja. Maka kalau misalnya saya berpikir soal aspek manajemen, aspek bisnis, untuk supporting seni itu dianggap keliru. Tapi itu tesis saya lain, jadi ya nggak apa-apa. Sering berantem di situ. Nah, tapi kan kalau kita lihat sekarang ini identitasnya lebih kepada banyolan-banyolan yang selalu kritiknya ya kalau nggak soal politik, soal sosial, seperti itu, nggak jauh-jauh dari sana. Kalau dari segi orang-orang yang nggak suka gitu kan pasti ada Oh yang, banyak. pasti ada yang takutnya malah kayak bentukannya ancaman gitu untuk keluarga. Pernah merasakan langsung nggak? Ya ada, ya nggak apa-apa itu risiko aja. Oke. Yang penting kan saya tidak pernah merasa melakukan pelanggaran hukum. Ya orang keliru, orang salah di dalam ruang sosial itu adalah ketika orang melakukan pelanggaran hukum. Tapi bahwa orang berbeda pendapat dan karena itu orang menjadi tidak suka, itu bagi saya hal yang sangat wajar sekali. Kalau nilai yang sampai sekarang ini kayaknya jadi patokan gitu, khususnya yang sudah diajarkan dari almarhum Pak Bagong terhadap Mas Butet. Pertama-tama dia menanamkan satu sikap bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan harus berani bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Kedua, membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Itu efek dari apa yang kita lakukan. Nah, untuk mencapai itu selalu dikatakannya ojo keset, jangan jadi pemalas. Artinya di sini ya disiplin, lalu tadi bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Ya hal yang saya pikir Simpel sebenarnya. itu milik siapa saja dan tidak harus untuk seni ya, untuk saya pikir profesi apapun ya modal dasarnya cuma itu aja. Betul. Hanya kadang untuk merealisasikan menjalankan itu yang kadang-kadang susah ya. Ya ada yang pendekatannya itu sangat manusiawi, ada yang sok militer dengan lagu tentara, sok disiplin, keras. Tapi kan substansinya sama. Sama. Inti tujuannya sama ke situ-situ lagi Iya. ya. Ya udah nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Dewi Mas Butet.